Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alter Indonesia. Masih bersama saya, Profesor Alter. Nah, oke. Di tutorial kedua kali ini mengenai bootstrap, ya ini adalah bagian kedua. Jadi kalau teman-teman langsung melihat video ini, alangkah baiknya agar kita satu pemahaman dan satu pemikiran. Gimana kalau cek dulu video sebelumnya? Bukan cek toko sebelah, itu film. Tapi sebelum kita ngebahas sebelum kita ngebahas tutorial yang berikutnya, atau tutorial sekarang, kita berarti udah masuk ke coding ya, sesuai dengan janji saya sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya gimana kalau kita bumper dulu? Compile dulu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman biar tidak ketinggalan ya, atau biar satu arahan. Kalau teman-teman sudah memahami konsep bootstrap sebelumnya, atau teman-teman yang pernah belajar bootstrap versi 3 lalu kemudian ingin belajar versi 4-nya, ya tentunya itu tidak akan terlalu berbeda ya untuk konsep dasarnya. Ya, hanya memang penambahan fitur-fitur dan perubahan nama-nama kelas beberapa ada. Tapi kalau mau langsung lihat video ini itu juga tidak masalah, asalkan teman-teman sudah memahami konsep dari si bootstrapnya. Karena sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, nah siapin dulu text editornya. Nah, di video sebelumnya kita sudah buat ya satu buah file, lalu saya ngambil ini semua source code-nya. Teman-teman gak usah pusing dan gak usah bingung, karena ini saya ambil dari, nah kalau kita buka getbootstrap.com ya, di situ. Nah, di situ saya ambil yang bagian getting started. Nah, getting started-nya saya ambil. Nah, kemudian saya copy yang bagian ini. Klik copy bisa, di copy paste seperti ini bisa. Atau kalau teman-teman mau bikin versi offline-nya itu tidak masalah ya, teman-teman bisa download dari sini ya, dari yang download ya teman-teman ya. Bisa pilih menu download, di sini klik lalu kemudian download, atau teman-teman bisa download satu-satu filenya ya. Kalau di sini untuk kebutuhannya memang pertama hanya untuk CSS-nya teman-teman hanya butuh si bootstrap.min.css ya. Nah, ini yang ada di HTTPS-nya, teman-teman bisa copy lalu taruh di URL. Oke. Save. Nah, ini adalah versi yang min-nya. Min itu artinya sudah dikompres ya, sehingga filenya lihatlah seperti tidak berbentuk ya, karena dia menghilangkan spasi dan juga enter. Kalau teman-teman mau versi yang aslinya, tinggal diganti aja jadi bootstrap.css. Nah, di situ teman-teman bisa ngambil ya CSS dari si bootstrapnya. Oke, tinggal taruh di mana project teman-teman mau dibuat. Oke, namun kalau sekarang saya menggunakan versi online-nya terlebih dahulu ya, karena kita hanya berfokus pada bagaimana cara menggunakan bootstrap dan juga konsep si bootstrap tersebut. Oke, nah pertama saya sudah save ya sebelumnya. Itu di sini kita lihat di dalam body-nya hanya tersedia hello world. Oke, ya tidak ada di kontennya, belum ada yang lain-lain, jadi hanya hello world saja. Jadi kalau misalnya kita buka, oke, nah saya taruh di file latihan ya, di video sebelumnya. Di latihan lalu ada lat bootstrap. Oke, tinggal kita jalanin aja. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalnya H1 dengan bootstrap, dia akan menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya bootstrapnya tidak terpanggil, atau misalnya bootstrapnya belum aktif gitu ya, ini linknya saya komentarin aja. Lalu kita refresh. Nah, ini aslinya seperti ini. Ini kalau misalnya HTML teman-teman bawaan dari si web browsernya. Oke, jadi CSS-nya tentu bawaan dari web browser. Tapi kalau misalnya sudah kita pakai ya, kita aktifkan, maka
konsepnya itu gimana? Oke, penjelasan dari video sebelumnya ya sudah kita jelaskan bahwa Bootstrap membagi device-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 jenis device ya, atau mungkin 5 tingkat kelebaran untuk device tertentu. Oke, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya berarti ya. Nah, sekarang ada call SM, call MD, call LG, dan call XL. Ini makin ke sini, makin ke kanan, itu tentunya lebarnya itu semakin lebar. Ya, berarti dari yang terkecil sampai yang terlebar. Nah, ini cara pemakaiannya seperti apa? Nah, untuk pemakaian grid seperti ini, mungkin biar enak, karena sebelumnya kita ngebahasnya itu layoutnya dulu ya. Jadi kita bisa pakai dulu layoutnya. Nah, layoutnya sendiri itu ada container, container float, atau container sama breakpoint. Ya, breakpoint ini maksudnya ada penambahan SM, MD, LG, XL, dan juga float. Oke. Nah, float ini container float ya. Ya, pada dasarnya adalah kalau dulu teman-teman pakai Bootstrap versi 3 itu ada container dan container float saja. Tapi kalau sekarang kontainernya bisa didefinisikan lagi untuk ukuran small, medium, LG, dan juga XL. Nah, gimana cara pakainya? Teman-teman cukup panggil aja nama kelasnya. Enaknya pakai Bootstrap seperti itu ya. Teman-teman hanya tinggal pakai kelas yang sudah didefinisikan atau disediakan oleh si Bootstrapnya. Oke, jadi misalnya di dalam div-nya, di dalam body-nya kita tambahin div. Oke, di dalamnya ada kelas container. Nah, maksudnya apa class container ini? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini, oke, saya akan bikin di dalamnya ada hello world. Cuman di dalam hello world ini saya tambahin background. Stylenya saya tambahkan ya. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke materi Bootstrap, saya harap teman-teman sudah memahami konsep CSS terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan background misalnya green. Jangan green deh, brown. Oke, kita pakai warna solid saja dulu. Kalau refresh, lihat. Nah, kalau teman-teman pakai container, nanti di ujung sini, jadi websitenya teman-teman tidak menyentuh ujung. Ya, tidak menyentuh ujung. Jadi website teman-teman tidak ada margin di sini, ada jarak untuk tidak menyentuh si dinding frame-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman kontainer saja dibilang di sini sama dia. Kalau teman-teman hanya pakai kontainer, itu nanti untuk ukuran extra large dia akan menjadi 1140. Nah, jadi sebenarnya lebar dari sini ke sini itu adalah 1140 lah ibaratnya. Untuk ukuran perbandingan 1200 pixel. Oke, nah itu nanti tergantung perbandingannya tuh. Ya, kalau teman-teman pakai yang 1300, 1600 pixelnya semakin besar, atau ini apakah tetap 1140? Tentu tidak ya, karena tapi permainannya itu adalah di perbandingannya. Nah, sekarang misalnya container, terus kita bikin tadi awalnya kita container aja ya. Kalau teman-teman container aja, nanti defaultnya ya, jadi ada perbandingan di sini 1140 ya. Kalau tadi kita lihat ya perbandingannya, jadi tidak menyentuh dinding. Nanti semakin kecil frame-nya teman-teman, kita lihat di sini tetap tidak menyentuh dinding. Ya, tidak menyentuh dinding frame. Terus kita buka pakai ukuran tablet misalnya, tetap tidak menyentuh dinding frame. Tapi kalau kita buka pakai ukuran handphone yang lebih kecil, misalnya kita pakai inspect aja biar enak ngelihatnya. Kita pakai inspect aja, terus kemudian kita pilih device yang ingin kita gunakan. Oke, saya pakainya itu, nah misalnya saya mau pakai, saya mau pakai ini. Saya mau pakai Galaxy atau iPhone 6, 7, 8 iOS misalnya gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini, atau apa lagi? iPad ya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Galaxy S9. Oke, jadi perbandingannya semakin kecil, tapi tetap dia tidak menyentuh dinding si websitenya. Oke, nah bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya misalnya container, nah ini berlaku juga
Jadi kontainer atau kontainer SM, kontainer strip SM, nah itu sama saja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya misalnya sorry, saya ubah dulu ukurannya biar enak melihatnya. Nah, awalnya kan besar ya. Ini di atas 776. Di atas 776 itu berarti udah masuk ke MD. Nah, saya misalnya pakainya XL, kontainer XL atau extra large. Kalau saya refresh, nah dia seperti hampir menyentuh dinding ya. Oke. Nah, itu kenapa? Nah, jangan bingung teman-teman ya. Nah, kalau penjelasannya di sini bisa kita lihat kalau teman-teman mendefinisikan kontainer XL ya, jadi dia hanya beroperasi ketika si kontainer ini dindingnya jauh. Ketika maksudnya dindingnya jauh tuh dinding frame dengan dinding websitenya teman-teman itu agak jaraknya agak jauh ya. Nah, itu ketika teman-teman tadi bilang kontainer XL, nah itu berfungsi tuh kontainer XL-nya ya. 1200 perbandingannya dengan 1140. Tapi ketika teman-teman menjadi ukuran large itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Misalnya kayak ukuran laptop tapi sekitar 11 inch gitu misalnya. Nah, dia di sini 100% lah ibaratnya. Oke, tidak sejauh tadi. Nah, 100% tuh kalau perhitungannya di Bootstrap ya sendiri, itu tinggal teman-teman lihat atau cek di ininya aja. Di CSS-nya aja. Nah, teman-teman bisa cek tuh 100% tuh maksudnya 100% dari apa. Oke, tapi kita nggak akan ngebahas lebih sedalam itu untuk sekarang. Kita hanya gimana cara pakai si Bootstrap-nya aja. Oke, itu untuk kontainer ya. Hampir sama seperti kontainer float berarti ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini. Cuma kalau kontainer float dari awal sampai akhir dia 100% dari nilai yang didefinisikan di dalam CSS-nya. Maksudnya gimana? Coba saya ubah. Ini kontainer aja. Oke, ini saya close, ya, saya refresh, dia kontainer aja ya. Lalu saya bikin dia kontainer float. Nah, dia hanya hampir menyentuh si dinding websnya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Gimana? Sudah mulai paham? Oke, saya harap mulai paham ya. Jadi kalau misalnya kita tanpa kontainer, nanti websitenya teman-teman, kita lihat ya perbedaannya. Kalau saya jadikan komentar, lihat dia terlalu mepet dengan si dinding frame-nya sehingga tidak ada margin atau jarak. Kira-kira seperti itu. Kalau masih bingung juga, teman-teman bisa cek lagi di dokumentasinya si Bootstrap ya. Teman-teman pilih aja di bagian, kalau misalnya teman-teman buka yang tadi layout, di bagian layout itu ada grid example. Oke, nah itu yang tadi kita lihat. Ya, kita masih bahas kontainernya dulu. Lihat, kalau kontainer float dia 100%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Terus kalau misalnya kontainer XL, nah ini karena dia extra large, jadi ketika teman-teman mendefinisikan yang di bawahnya, paling kecil itu apa sih? Paling kecil itu kan SM ya. Nah, ketika teman-teman mendefinisikan paling kecil, itu sama aja kayak teman-teman sudah mendefinisikan sampai ke yang paling besarnya. Sehingga saat teman-teman menjadi yang paling besar, ya, dia sama aja sudah mendefinisikan itu. Jadinya, lihat SM-nya itu setara dengan si XL. Namun, kalau teman-teman bikin seperti ini, nah, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Ketika XL-nya itu kita kecilin, kalau kontainer XL, nah dia jadi nyentuh jadi 100% saat ukurannya lebih kecil. Saat ukurannya dia dibuka pakai tab, lihat ya, yang LG juga menyentuh dinding. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas lagi di dalam. Paling tidak teman-teman tahu dulu konsepnya. Oke? Ya. Jadi makin kecil nanti. Nah. Oke, si kontainernya itu adalah 100%. Kalau teman-teman kontainer, tapi kalau misalnya dia SM, MD, LG, nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau float dari awal sudah 100%, tapi kontennya teman-teman atau tulisan ini ya, ini tidak menyentuh dinding.
Kira-kira seperti itu. Oke, saya contohkan lagi misalnya. Itu berfungsi kalau misalnya teman-teman, misalnya contoh ya, kan kalau tadi kan di contohnya itu, kenapa backgroundnya ini tidak menyentuh dinding? Ya, karena memang dia di dalam kontainer. Tapi kalau misalnya kita di dalam, kita bikin seperti ini teman-teman, misalnya saya bikin dulu div row, ya seperti yang sudah kita bahas. Kita bikin dulu, sebelum kita bikin, saya mau bikin kolom. Ada div call md 4 ya, di dalamnya ada h1 nya misalnya. Oke. Lalu saya bikin ini menjadi, saya copy aja. Lihat, saya punya call MD sebanyak 1, 2, 3. Ada call MD-nya itu ada 3, masing-masing 4. Berarti kalau di total 12. Nah, di 12 ini saya kasih beda warna aja. Sini brown, yellow, dan pink. Misalnya. Kita refresh. Lihat ya teman-teman ya. Lihat. Karena kita mendefinisikannya MD ya, atau middle nih, ini untuk ukuran apa tadi? Untuk ukuran tab ya teman-teman. Jadi saat ukuran tab ke atas tuh maksudnya tabnya di landscape, terus ukuran yang apa namanya? Tab di landscape, terus juga ukuran laptop 11 inch, dan juga ukuran yang paling lebarnya lagi, misalnya teman-teman pakai desktop yang lebih besar. Nah, itu sampai kapanpun dia akan menjadi 444. Ya, karena teman-teman mendefinisikan MD, itu sama aja teman-teman sudah mendefinisikan yang ada di atasnya, seperti XL, extra large ya, atau LG gitu ya. Tapi teman-teman tidak mendefinisikan apa yang ada di bawahnya. Yang di bawahnya itu apa? Yang di bawahnya itu, kalau kita lihat, yang di bawahnya MD, nah ini kan medium kan, MD kan medium. Di bawahnya itu ada small. Nah, kita lihat aja si gridnya ini bekerja. Kita back dulu, kita lihat dulu gridnya. Nah, maksudnya tadi ya, teman-teman sudah mendefinisikan medium, itu sama aja teman-teman sudah mendefinisikan large dan juga extra large. Makanya dia ketika kita bilang MD 4, itu sama aja kayak XL-nya 4, LG-nya 4, itu sama aja, seperti itu. Tapi ketika teman-teman hanya mendefinisikan MD, ya itu sama aja teman-teman tidak mendefinisikan apa yang ada di kebelakangnya. Jadi teman-teman tidak mendefinisikan small dan juga extra small-nya. Nah, kalau tidak didefinisikan, nanti dia akan menjadi seakan-akan 12. Maksudnya gimana 12? 12 itu kira-kira seperti ini. Saya akan buka di ukuran small itu mulai dari 576 ya, small. Berarti di sini 576. Kalau kita enter, lihat dia menjadi 12. Ya, kecuali teman-teman juga bilang, misalnya saat call SM itu sama dengan 6. Oke, ini juga di copy, ini di paste. Lihat, kalau saya refresh, 6 tidak didefinisikan yang bawahnya, dia menjadi 12 ya. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan lebih dari satu nama kelas. Kira-kira seperti itu. Gimana? Paham? Oke, kalau sudah paham, gimana kalau kita langsung aja masuk ke prakteknya dulu ya. Jadi teman-teman tadi ya, teman-teman bisa panggil kelas-kelas yang sudah didefinisikan oleh si bootstrap-nya. Oke. Itu dasar konsep dari si grid dan juga kontainernya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bingung? Ya, kalau bingung teman-teman bisa ulangi lagi videonya, ditonton lagi, dan kalau bisa dipraktekkan sendiri di rumahnya masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa sih kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar untuk cara penggunaan Bootstrap-nya. Nanti setelah ini di video berikutnya kita akan coba bikin sebuah tampilan atau sebuah template dengan menggunakan Bootstrap. So,
pantengin terus channel kita buat ngeliat video-video update-nya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan salam Hello World. Jadi, datang aja dulu.